Halo, nama saya Arifin dan ini istri saya. Indah Ayu. Kami menikah 2022 ini hampir 8 tahun bulan Mei ini. Kita nikahnya tahun 2015. Kita nikah dari tahun 2015. Kami mulai promil itu mulai dari 2016. Jadi ketika 1 tahun pernikahan, kami mulai promil di salah satu rumah sakit. Ya, awalnya kita tes yang basic ya, kayak USG transvaginal, analisa sperma, sama ASG. Dan di situ hasilnya kami dibilang dokter tidak bisa hamil alami, jadi hanya bisa melalui bayi tabung. Jadi itu kado pernikahan pertama yang luar biasa lah pokoknya. Iya, pas nikah 1 tahun Dapat kabar seperti itu. Ternyata saluran tuba istri tersumbat kanan kiri. Itu butuh sekitar 1 tahun sih untuk akhirnya bisa bangkit lagi dan mulai mencari second opinion sampai akhirnya third opinion. Sampai akhirnya kita fokus ke solusi. Ya udah, daripada mikir kenapa kita bisa begini, kenapa kita bernasib seperti ini, kita fokus ke solusi aja. Kita mulai nabung sejak 2017 ya. Iya, jadi ya mulai nabung 2017 iya. Karena kita udah tahu case-nya apa dari rumah tangga kita. Jadi kita fokus langsung cari solusinya apa. Jadi waktu itu kalau nggak salah sih 2021 sekitar awal tahun coba cari-cari pusat fertilitas intinya yang untuk bisa IVF, untuk program hamil IVF. Ada beberapa rumah sakit lain juga atau klinik lain. Kita waktu itu sempat lihat Instagramnya Bocah Indonesia sih, kebetulan ada di Instagram saya tuh insight-nya itu. Jadi saya coba kasih tahu istri, saya juga coba pelajarin apa sih ini. Kita coba follow ya. Kita coba follow. Ternyata setelah saya lihat kontennya cukup menarik gitu, edukatif juga, terus sharing sessionnya juga bagus gitu. Dan saya coba kasih tahu istri, nih coba pelajarin nih Bocah Indonesia gitu. Dan lokasinya kebetulan juga dekat dengan lokasi tempat tinggal. Bertepatan dengan pandemi ya, jadi sering WFH. Ya udah kita cari yang dekat rumah aja deh, gitu. Karena dulu pikirnya khawatir kan kalau promil ini mengenai jarak juga ngaruh. Gitu. Bolak-balik. Kalau ada yang lebih dekat dan dengan teknologi kayaknya yang kita lihat Bocah Indonesia juga cukup baik gitu, canggih juga secara teknologi labnya. Dan dari dokternya pun kita pelajarin juga cukup baik. Gitu. Enggak pernah coba alami aja sih, tapi kalau medisnya kita nggak kemana-mana, kita nggak pernah nyoba insem karena memang nggak bisa juga kan, even insem pun nggak bisa gitu. Jadi memang kita fokus ke daripada buang-buang duit, ya udah kita mulai nabung aja gitu, karena nggak murah ya gitu. Jadi kita juga sadar kapasitas finansialnya, jadi kita prepare. Alhamdulillahnya kita tahu di awal pernikahan, jadi kita bisa well prepare lah gitu. Ya, dari jauh-jauh hari kita siapin solusinya nanti kapan waktunya sampai untuk bisa promil yang IVF, ya kita jalan di situ. Dan kebetulan akhirnya memang udah jalan Tuhan juga. 2021 kita mulai di bulan Oktober. Tanggal 5 ya? Tanggal 5 Oktober kita mulai ke Bocah Indonesia untuk screening awal. Jadi kita fertility walk up. Kita waktu itu fertility walk up ya sama dokter Cynthia dan dokter Tiara. Androloginya saya dengan dokter Tiara. Kalau tindakan awalnya sih masih sama, USG transvaginal dan nggak perlu HSG ulang karena itu udah akurat. Paling suami analisa sperma dan perbaikan sama beberapa ini ya, satu bulan ya. 1 bulan, jadi ada konsumsi obat. Gitu, tapi so far oke. Lebih baik lagi. Itu aja sih. Abis itu kita Desember langsung eksekusi ya, stimulasi ya. Iya, jadi Desember kita langsung mulai stimulasi. Opu 12 Desember 2021. Desember kita langsung prosesnya cepat sih. Opu pick up. Ini fresh atau frozen? Frozen. Kemarin sih kebetulan istri frozen embryo transfer, karena ketika mau fresh embryo transfer ada polip yang disebabkan karena hormonal obat, jadi karena konsumsi obat. Jadi dari dokter Cynthia pun menyarankan untuk frozen dulu, dan polipnya kemarin ada tindakan hysteroscopy diagnostik, simple prosedur. Tadinya tuh saya mau tes pack dulu, tapi suami mikir kalau misalnya hasilnya nggak sesuai harapan, nanti kita berangkat ke Bocah untuk tes darah, kayak nggak semangat gitu kan, udah keburu drop duluan. Jadi ya udah kita nunggu beta HCG dulu, kita tes pack baru beberapa hari kemudian ya. Jadi tes pack sebenarnya udah tahu kondisi udah hamil gitu. Iya, untuk memastikan. Dan itu tes pack pertama saya seumur hidup. Ya, jadi
hampir 8 tahun, itulah test pack pertama istri gitu ya. Itu yang memang dari dulu kita nggak pernah lakuin untuk istri karena kita sadar Dan nggak pernah ada telat juga. Kita nggak bisa juga untuk test Dan pack kita gitu. nggak pernah telat juga kan. Makanya saya sarankan waktu itu istri, udah ikut alur aja gitu. Jadi tungguin aja 2 minggu. Kalau memang Tuhan kasih rezeki itu pasti garis 2. Kita udah pelajarin juga kan BACG. Oh kalau kembar totalnya berapa gitu kira-kira. Nah, kemarin dapat BACG-nya 267. Kayak udah yakin. Memang dari awal sih jujur saya sendiri yakin. Saya feelingnya bagus gitu ketika mulai promil ini. Tapi saya bilang istri, promil itu nggak ada garansi keberhasilan gitu. Ikhlas aja jalanin, ya berusaha ikhtiar dengan baik aja. Dokter nyuruh apa, kita jalanin kan ya. Insya Allah sih hasilnya maksimal dan BACG 267, ya kayak udah pede aja. Tapi kan aku belum percaya sebelum akhirnya dikasih tahu Suster Andina kan. Oh iya, karena waktu itu kan sempat disuruh info juga. Suami bilang katanya, ini udah hamil gitu. Ntar dia nunggu jawaban Suster Andina dulu gitu. Ya karena acuannya kan waktu itu ya. Ketika bilang begitu baru. Acuannya kan waktu itu kalau 100 pun kita baca di literatur gitu, bisa dibilang positif hamil gitu. Gitu kalau hampir di atas 1000 itu kembar kemungkinan gitu. Jadi ya dari saya sendiri sih saya pede-pede aja gitu. Karena memang dari awal saya coba ciptain sesuatu yang positif lah buat istri juga gitu. Tapi tetap ingat kalau memang gagal ya itulah udah jalan yang Tuhan atur gitu. Ya nggak percaya, sebetulnya sampai hari ini pun kita nggak percaya. Agak struggle sih ya selama masa kehamilan. Trimester awal masih normal lah ya, mual muntah. Trimester kedua itu mulai banyak keluhan kayak kena carpal tunnel syndrome, terus tangan kiri kena De Quervain ya. Tuh jadi sempat yang ketika berangkat kerja nggak bisa ngapa-ngapain, padahal harus subuh-subuh berangkat karena tangan kanan kirinya nggak bisa digerakin gitu. Akhirnya sempat dirujuk ke dokter syaraf untuk fisioterapi selama sebulan ya. Hampir sebulan. Jadi sebulan itu bolak-balik ke rumah sakit, bulan lebih lah ya, 2 bulan hampir ya. Terus di trimester ketiga imunnya drop, kecapean gitu, kena herpes zoster. Jadi virus yang cacar air itu aktif lagi kan, reaktivasi gitu. Itu rasanya luar biasa sih. Tempat nggak nafsu makan juga ya. Iya, nggak nafsu. Berat badan juga nggak banyak nambahnya, tapi alhamdulillah dedenya pas lahir melebihi perkiraan dokter William ya. Jadi oke-nya. Gitu. Jadi ya agak menikmati setiap detiknya lah walaupun itu struggle banget. ya syukurnya Karena juga, yang ditunggu-tunggu kan. ya syukurnya juga babynya juga ketika bundanya, maminya ini makannya lagi susah. Tapi secara grafik ketika kontrol nih dengan dokter William kebetulan untuk kontrol babynya itu tetap bagus secara grafik gitu. Jadi nggak berat badan rendah juga tapi nggak kelebihan juga. Ya untungnya bisa diajak kerjasama ya deh ya dari dalam kandungan. Kayak Zong sih waktu di USG tuh mirip saya. Pas lahir mirip papanya. Ya happy lah pastilah. Karena kan SC kan suami nggak dampingin ya. Jadi otomatis yang dengerin tangisan pertamanya ya saya gitu. Jadi undescribable deh. Ya sebetulnya agak kecewa sih, kecewanya jadi waktu dari bujangan pun pengennya ketika menikah tuh mendampingi istri persalinan, mau anak nanti berapa gitu ya, itu sesuai kesepakatan lah. Ternyata karena memang untuk si dede persalinannya sesar, kemarin juga pakai IRAX kan dengan dokter William, ya udahlah kita ikut aturan aja. Yang penting kan mudah-mudahan di belakang layar tetap mudah-mudahan ibunya dulu sehat, lancar, baru babynya gitu. Alhamdulillah dua-duanya ya ini sehat dua-duanya alhamdulillah. 15 hari pertama menjadi orang tua gimana nih rasanya? Ngantuk kah? Waduh, 15 hari ya. Ya bisa dibilang karena ini juga anak pertama. Ngantuk mah udah pasti lah ya. Kalau dibilang ngantuk, capek, koordinasi yang baik, malah buruk juga kadang-kadang ya. Jadi pasti ada lah, maksudnya adaptasi kayak misalnya bikin susu, karena kan kebetulan juga ini kombinasi nih si dede juga si Aga. Jadi nggak ASI full juga. Jadi itu trikinya sih gitu, kayak bangun malam ya kita atur sedemikian mungkin. Ya dibilang panik pasti panik, anak pertama luar biasa kan. Tapi kalau kita pikir 8 tahun penantian ini itu nggak seberapa sih gitu loh. Karena ya semua, ya, Dek, ya? Semua orang tua yang memang punya baby pasti merasakan itu sih. Apalagi kita nantinya lumayan lama ya sampai baby Aga ini ada, yaitu kebayar lah semuanya gitu lunas. Sebenarnya kayak tagline-nya bocah ya, sadar subur, itu dulu deh yang pertama. Benar. Ketika sudah setahun menikah belum ada tanda-tanda kehamilan, ya udah cek aja dulu basic fertility-nya itu dicek dulu semuanya. Jadi ketika kita mendapatkan hasil yang ternyata tidak kita kira, kita bisa lebih well prepared
kita tahu harus melangkahnya seperti apa. Terus kalau memang rasanya capek, ya udah istirahat aja dulu sampai akhirnya siap mental lagi untuk mulai lagi. Ya, jadi untuk para pejuang dua garis sih khususnya ya, suami istri yang memang 1 tahun menikah belum punya anak, ya memang wajibnya dua-duanya ini support sistemnya harus mengecek dua-duanya. Jadi seringkali kan dulu pun saya sama istri ya kita sadar gitu. Ketika istri saya cek, ya saya juga harus cek. Karena apa? Namanya program hamil ya harus dua-duanya gitu loh. Karena itu kan penyatuan dari dua-duanya lah gitu, si suami dan si istri. Jadi kita mulai mau punya anak, ya semua kita jalanin ya ikhlas aja, sabar aja gitu. Kalaupun memang para bunda dan ayah mau 1 tahun atau lebih dari 1 tahun atau yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang penting tetap semangat aja gitu. Semangat dalam arti Tuhan nggak akan ini kok, nggak kasih bukti yang real gitu loh. Jadi saya bilang sih sama istri, ini cuma tentang rezeki sih. Jadi rezeki keturunan itu kan, anak itu kan rezeki dari Tuhan salah satunya. Jadi gimana cara kita menjemputnya ya dengan kesabaran tapi tetap berikhtiar. Jadi kita usahakan terus gitu. Jadi bukan yang kita sabar tapi berdiam diri, ya sampai kapanpun nggak akan ada hasil. Ya, karena rezeki juga harus dijemput ya, pakai Iya. usaha. Kalau memang finansialnya belum ada sampai hari ini gitu, nggak apa-apa, suami istri harus tetap solid aja gitu. Masalah tetap ada rumah tangga, tapi fokusnya apa ya kita cari solusinya di mana gitu. Finansial kita cari finansial. Nanti pasti ada kok waktunya gitu. Ada waktunya sampai punya hak untuk yang sama, punya keturunan gitu. Jadi untuk para suami istri ya pasti punya hak yang sama nanti untuk bisa punya anak gitu. Ya sebetulnya ya inilah perjalanan gitu, mungkin dari bocah Indonesia kan, dari mulai baby pertama gitu, dan mungkin baby ke-25, ke-50, dan ternyata baby Aga nih Jingga Langit Tenggara ini di ke-100 ya. Dikasih tahu kemarin malah sempat sama Suster Andrea sama Dokter Siti ya, Mas dapat yang ke-100 nih. Oh gitu. Justru saya sebenarnya nggak begitu paham gitu. 100 itu kenapa sih? Ya Karena mungkin ada perhitungannya. Iya, mungkin perhitungan ya 100 itu kan angka yang baik juga ya gitu loh. Kalau secara persentase ya 100, dan secara bocah pun klinik pun ya inilah pertumbuhannya gitu loh, dari persentase termasuk keberhasilannya gitu dari IVF ini. Semoga mungkin banyak pejuang 2 garis yang berhasil. Amin, amin. Hamil. Iya, semoga semua pejuang 2 garis, baik yang promil alami, inseminasi atau IVF, mudah-mudahan kita mengalami hal yang sama untuk bisa mempunyai anak. Amin. Amin.